Sultan Domas yang baik hati. Di sebuah kota tua bernama Sukadana, Lampung, terdapat sebuah kisah tentang seorang pemuda yatim piatu yang hidupnya sangat miskin. Pemuda itu bernama Domas. Ia tinggal di desa yang penduduknya masih sangat jarang. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kesederhanaan dengan mata pencaharian berladang dan berkebun. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, tidak ada sanak saudara yang dapat ia jadikan sandaran hidup. Hidup yang miskin membuat Domas sering dicaci maki oleh penduduk desa. Karenanya, Domas jarang sekali keluar dari gubuk reot peninggalan orang tuanya dan bergaul dengan penduduk sekitar. Meskipun demikian, tidak ada sedikit pun dendam di hati Domas atas caci maki itu. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Domas cukup mencari ikan di sungai yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Suatu hari, Domas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun setelah selesai mencari kayu bakar dan kembali pulang, Domas kaget mendapati gubuk tuanya telah dibakar orang. Ia sangat sedih, hatinya hancur lebur. Kini sudah tidak ada lagi yang tersisa. Domas yang yatim piatu tidak tahu harus kemana lagi mencari tempat berlindung. Akhirnya, untuk sementara waktu, Domas tidur di bawah sebuah pohon di depan sisa-sisa bakaran gubuknya. Malam pun tiba. Domas yang kelelahan akhirnya tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu seorang kakek berjanggut putih. Kakek itu berbicara padanya. "Hai Domas, pergilah kau ke arah selatan. Carilah sebuah sungai besar yang banyak dikelilingi pohon besar. Jika kau sudah menemukannya, menetaplah di sana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sehari-hari, bukalah ladang. Lalu tanami dengan sayur-sayuran dan buah-buahan." Tidak berapa lama, Domas terbangun dari tidurnya. Ia masih bingung tentang pesan kakek yang ditemuinya dalam mimpi. "Haruskah aku mengikuti pesan sang kakek dalam tidurku tadi?" pikirnya. Tapi hendak kemana lagi ia pergi? Ia sudah tidak memiliki tempat tinggal ataupun sanak saudara. Penduduk di desa juga tidak ada yang peduli dengannya. Apa salahnya jika aku mengikuti pesan si kakek? Pikir Domas kembali. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, pagi-pagi sekali Domas pergi meninggalkan desa. Domas melakukan perjalanan yang cukup jauh. Berbagai perkampungan ia lewati. Hingga tidak urung ia harus keluar masuk hutan dan menghadapi berbagai macam rintangan seperti serangan binatang buas dan gangguan dari makhluk halus. Namun, Domas adalah pemuda yang cerdik sehingga ia dapat melewati rintangan-rintangan itu dengan baik. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa Domas telah melakukan perjalanan berbulan-bulan. Ia pun tiba di sebuah hutan lebat yang memiliki sungai besar dan berair jernih. Untuk sesaat, Domas tertegun di tempat itu. Ia teringat akan pesan kakek yang ditemuinya dalam mimpi. Oleh karena itu, Domas segera mengumpulkan dahan-dahan pohon serta daun-daun untuk membuat sebuah pondok yang mungil di tepi sungai. Sekarang, daerah tepi sungai itu bernama Wai Sekampung. Setelah membangun pondok mungilnya, Domas menebang kayu untuk membuka ladang. Ia hidup dengan tenang dan tentram di sana. Jika ingin makan, ia tinggal pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Sayur mayur pun mudah didapat dari ladangnya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Tidak terasa Domas telah tinggal cukup lama di daerah itu. Kehidupan yang tenang dan tidak adanya pekerjaan lain selain bercocok tanam membuat Domas menjadi lebih sering bersemedi. Suatu hari, dalam semedinya Domas mendapat bisikan gaib. Ia diberi kesaktian, sebilah pedang, dan tongkat kayu berbentuk ular. Betapa bahagianya hati Domas mendapat kesaktian itu. Orang-orang kemudian biasa memanggilnya dengan nama Sultan Domas. Semakin lama, daerah yang dibuka oleh Domas banyak dikunjungi orang-orang dari berbagai tempat. Di antara mereka ada yang mencari kayu untuk membangun rumah, ada yang mencari rotan, dan ada yang mencari ikan di sungai. Kebanyakan dari mereka pernah bertemu dengan Sultan Domas. Meskipun usianya semakin lanjut, Sultan Domas tetap terlihat sehat dan kuat. Tidak jarang para pencari ikan sering diselamatkan oleh Sultan Domas dari buaya-buaya yang hendak memangsa mereka. Selain itu, para pencari rotan dan kayu juga sering diselamatkan oleh Sultan Domas
dari serangan binatang-binatang buas. Oleh sebab itu, nama Sultan Domas semakin dikenal oleh masyarakat sebagai orang tua yang sangat bijaksana dan suka menolong. Ia pun semakin dihormati dan disegani karena suka menolong tanpa pamrih. Meskipun Sultan Domas telah banyak berbuat baik kepada setiap orang, namun masih banyak orang-orang yang iri dengannya. Bahkan banyak yang berniat jahat padanya. Suatu hari ketika Sultan Domas mencari ikan di hulu sungai Wai sekampung, datanglah 5 orang laki-laki tak dikenal masuk ke pondoknya. Mereka hendak mencuri barang-barang termasuk 2 benda pusaka miliknya. Setelah semua barang dan benda pusaka milik Sultan Domas berhasil dicuri, kelima lelaki tersebut hendak pergi meninggalkan pondok dan berniat untuk membakarnya. Akan tetapi, api itu selalu mati setiap kali disulut. Niat untuk membakar pondok Sultan Domas pun dibatalkan. Namun, betapa terkejutnya kelima lelaki itu ketika akan meninggalkan pondok. Seekor ular besar dengan semburan yang berhawa panas menghadang mereka di pintu. Mereka lari ketakutan dan hendak keluar melalui jendela. Tetapi yang terjadi adalah seekor buaya besar yang siap menerkam sudah menunggu di balik jendela. Mereka sangat takut dan tidak bisa kemana-mana lagi hingga Sultan Domas pulang. Melihat kelima orang laki-laki tak dikenal berada di dalam pondoknya, Sultan Domas tidak terkejut. Dengan ramahnya, ia menjamu orang-orang jahat itu. Kelima lelaki itu tidak bisa berkata apa-apa. Mulut mereka terasa terkunci. Setelah Sultan Domas mengucapkan salam kepada mereka, barulah kelima lelaki itu dapat berbicara kembali. Sultan Domas kemudian mengajak mereka untuk bermalam. Keesokan hari, kelima lelaki itu kembali ke kampung mereka dan menceritakan kejadian yang mereka alami kepada para tetangga. Cerita pun tersebar tentang adanya orang tua yang sangat sakti dan baik hati di dalam hutan Wai sekampung. Akhirnya, banyak orang yang mulai berdatangan ke Wai sekampung untuk membuka ladang. Semakin lama, Wai sekampung berubah menjadi sebuah perkampungan. Sultan Domas kemudian diangkat menjadi pemimpin. Ketika Sultan Domas meninggal, ia pun dimakamkan di pinggir sungai Wai sekampung. Sampai sekarang, makam itu masih dapat kita lihat di Desa Sidomukti, Provinsi Lampung, dan dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Anehnya, jika sungai Wai sekampung meluap dan terjadi banjir besar, makam Sultan Domas tidak pernah tenggelam. Padahal, tempat-tempat di sekitarnya digenangi air. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah orang yang rendah hati dan suka menolong. Segala perbuatan akan ada ganjarannya. Jika melakukan perbuatan baik, balasannya pun akan baik pula. Begitu pula sebaliknya.